Guys, sadar gak sih? Indonesia lagi-lagi bikin dunia melirik. Kali ini bukan soal ekonomi, bukan juga soal politik luar negeri, tapi soal hak asasi manusia. Nah, Indonesia telah resmi dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kedengarannya keren ya, prestisius. Tapi tunggu dulu. Jangan keburu euforia, karena jabatan ini bukan cuma soal duduk di kursi terhormat, tapi soal tanggung jawab yang jauh lebih berat. Gue Ahmad, dan ini Dikasih Paham. Dewan HAM PBB itu apa sih? Sederhananya, ini forum dunia yang membahas keadilan, kebebasan, dan juga keselamatan manusia. Dan sekarang, Indonesia bukan cuma sekedar hadir, tapi juga memimpin. Artinya apa? Indonesia akan memimpin diskusi saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat aja, konflik bersenjata yang menyeret warga sipil, serangan ke pemukiman, rumah sakit, dan tempat ibadah. Anak-anak juga kehilangan sekolah, bahkan kehilangan orang tuanya. Jutaan manusia dipaksa meninggalkan rumah, menjadi pengungsi, dan hidup tanpa kepastian. Dan di tengah konflik seperti ini, seringkali yang pelan suaranya adalah para korban. Di Dewan HAM PBB, negara yang berkonflik kerap saling tuding, saling bantah, dan saling membela diri. Nah, disinilah posisi Presiden Dewan HAM PBB jadi sangat krusial. Bukan sebagai hakim, bukan juga sebagai jaksa, tapi sebagai penjaga arah diskusi agar tetap damai dan berorientasi pada kemanusiaan. Dan sekarang peran itu ada di tangan Indonesia. Upaya ini sebenarnya bukan sekedar kejutan. Sejak Hari HAM Sedunia pada 10 Desember lalu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai telah menyampaikan pidato penuh tekad yang menggugah semangat bangsa bahwa Indonesia tidak sekedar ingin duduk di kursi pimpinan Dewan HAM PBB, tapi benar-benar siap memikul tanggung jawab itu. Dalam pidatonya, beliau menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah mengambil posisi kuat untuk merebut kepemimpinan tersebut. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Pidato itu bukan hanya seruan diplomatik, tapi juga cerminan komitmen untuk mengarus utamakan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan, baik di nasional maupun internasional. Dan kerja keras itu tidak sia-sia. Indonesia berhasil menjadi pilihan mayoritas anggota Asia Pasifik untuk memimpin Dewan HAM PBB di tahun ini. Indonesia punya modal penting. Kita datang bukan dengan agenda konfrontasi. Indonesia datang dengan tradisi dialog, politik luar negeri yang bebas aktif, dan pendekatan kemanusiaan. Lalu, apa yang realistis bisa dilakukan Indonesia? Pertama, mendorong agar dalam setiap konflik perlindungan warga sipil menjadi prioritas utama. Bukan narasi menang kalah, tapi narasi yang menyelamatkan nyawa. Kedua, mendorong akses kemanusiaan supaya bantuan makanan, obat-obatan, dan layanan medis bisa sampai ke korban. Karena ini bukan isu politik, ini isu kemanusiaan. Ketiga, mengangkat suara kelompok rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan juga pengungsi. Karena dalam setiap konflik, merekalah yang paling terdampak. Keempat, menjadi penjemput dialog saat komunikasi antar pihak sudah buntu. Saat emosi lebih keras dari logika. Disitulah kepemimpinan Presiden Dewan HAM benar-benar dibutuhkan. Namun kritik publik juga muncul.
boro-boro ngomongin mimpin dunia. Dalam negeri aja masih banyak tuh persoalan-persoalan HAM. Nah, menurut gua kritik ini tuh wajar banget dan sah, bahkan sehat. Karena kepedulian pada HAM selalu lahir dari sikap kritis. Tapi disinilah logikanya perlu kita balik. Yes, Indonesia masih punya banyak sekali pekerjaan rumah soal HAM. Dan itu gak perlu kita sangkal. Justru karena itulah menjadi Presiden Dewan HAM PBB harus dimaknai sebagai momentum. Momentum untuk berbenah, momentum untuk memperkuat sistem, dan juga momentum untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan HAM di dalam negeri berjalan lebih konsisten dan lebih nyata. Sorotan dunia justru bisa jadi pemacu, bukan beban. Karena setiap kali Indonesia berbicara HAM di forum internasional, dunia akan menoleh dan bertanya, emang gimana praktik HAM di rumah lu sendiri? Dan itu pertanyaan yang adil. Tidak ada negara yang sempurna dalam urusan HAM. Yang dinilai bukan kesempurnaan, melainkan keseriusan. Keseriusan untuk mengakui masalah. Keseriusan untuk memperbaiki kebijakan. Keseriusan untuk melindungi warganya. Dan sekarang sorotan itu ada di Indonesia. Menjadi Presiden Dewan HAM bukan garis akhir. Ini justru garis awal dari ujian yang lebih besar. Ujian apakah kita hanya bangga di luar negeri atau juga berani bekerja keras di dalam negeri. Jadi ya bangga sih boleh-boleh aja. Tapi kritis juga tetap harus. Karena hak asasi manusia bukan urusan elit dan juga bukan urusan diplomasi semata. Ini urusan kita semua. Gue Ahmad, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut lo penting.